Rasul langsung menjawab apa? Solusinya, obatnya. Tuh. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kau terus bertahan bersama jamaah kesatuan kaum muslimin dan imam mereka. Berarti, sekali lagi, kita tahu obat, kita tahu penyakitnya. Berarti para penyeru ke pintu jahanam tersebut menyeru kepada perpecahan dari kesatuan kaum muslimin. No. Obatnya apa? Bertahan bersama kesatuan kaum muslimin. Fix gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Akhwati rahimakumullah. Telah kita bahas unsur yang pertama dan unsur yang kedua, ya. Berbicara tentang unsur yang ketiga, yaitu kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwasanya akan terjadinya perubahan dan penyimpangan, ya. Penyimpangan dari apa? Dari kondisi yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dilihat di halaman 9. Faqad jaa fi hadits Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah alladhi dzakarnah. Dan telah datang keterangannya di dalamnya hadis Al-Irbad bin Sariyah yang telah kita sebutkan qabla qalil, barusan. Tuh, qabla qalilin yakni barusan. Mahalla syahid, ya, yang menjadi korelasinya dengan pembahasan kita pada saat ini, di mana Rasul berkata, fihi annahu qal, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kalian nanti yang hidup sepeninggalku maka akan banyak melihat terjadinya perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati. Maka pada saat itu kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa diberi petunjuk, ya, senantiasa dibimbing. Fatamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, ya. Hadis tersebut hadis yang kita kenal kemarin juga kita bahas, hadis yang dikenal dengan nama wasiat, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis itu, ini hadis banyak yang syarah dari para ulama rahimahumullah ahya'an wa amatan. Kenapa? Dikarenakan hadis tersebut mencakup banyak poin-poin yang merupakan usul di dalam syariat Islam. Satu hadis ini menyebutkan banyak poin usul, ya. Hadis tersebut sebagaimana kita tahu, ya, bahwasanya pada saat itu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'adhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah dzarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasul memberikan kepada kita mau'izah yang berlinangan mata-mata darinya dan bergetar hati-hati para manusia yang datang darinya. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah mau'izah ini adalah mau'izah dari seseorang yang hendak pergi meninggalkan kita. Yani para sahabat menangkap ini telah mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'usina, maka berilah kami wasiat, yani sampaikan kepada kami sebuah nilai natashabbatsu bih, yang kami pegang teguh sepeninggalmu, menjadi keselamatan bagi kami, ya. Baru Rasul berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ya. Wasam'i wa ta'ah, dan senantiasa mendengar dan mentaati penguasa yang ada pada kalian. Wa in kan abd habasyi, kalaupun penguasa tersebut seorang budak dari golongan Habasyah. Tuh, apalagi bukan budak, apalagi orang Jawa. Bukan Habasyah, orang merdeka. Ya kan? Kalaupun budak dari golongan Habasyah, qadarullah, sampai ke tampuk kekuasaan, sabar, dengar, taati. Itu usul yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, ya. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kalian yang hidup nanti sepeninggalku akan banyak melihat terjadinya ikhtilaf, ya. Fa'alaikum bisunnati, tuh, at-tamassuk bisunnah, ittiba' sunnah.
Itu usul yang kedua. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tuh, lihat, suluk manhaj salaf. Tuh usul yang ketiga. Ya. Addu 'alaiha bin nawajiz, pegang teguh dengan gigi geraham, gigit dengan gigi geraham, yakni pegang erat-erat. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tuh. Usul lagi, yaitu apa? Ingkar bid'ah. Ya, ingkar bid'ah dan para ahli bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Satu hadis ada 4 poin usul di dalam hadis tersebut. Akhirnya banyak ulama yang memberikan syarah hadis ini, ya. Kembali ke pembahasan kita, di situ juga kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika Rasul SAW di hadis ini Rasul menyebutkan apa yang akan permasalahan yang akan terjadi nanti, sebab terjadinya permasalahan dan solusi bagi terjadinya permasalahan tersebut. Dan kemarin pun kita katakan bahwasanya kita dapat mengetahui penyakitnya dengan mengenal obatnya. Rasul menyebutkan akan terjadinya penyakit nanti, yaitu apa? May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat banyaknya terjadi ikhtilaf. Tapi Rasul langsung ngasih solusinya. Alaikum bisunnati. Pada saat itu kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Maka permasalahan yang terjadi tadi berarti penyebabnya adalah, kalau jawabannya berpegang teguh kepada sunnah, berarti itu masalah itu jawab. Karena bid'ah yang membuat terjadinya ikhtilafan katsira tadi, banyaknya terjadi perpecahan. Wa fi lafdz Ibnu Majah, dan di dalam redaksi yang diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad taraktukum 'alal bayda, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas al-bayda, yakni di atas jalan, path, jalur yang putih, bayda, clear banget. Nggak ada syubhat. Nggak ada syubhat sama sekali. Ini Rasul menegaskan bahwasanya aku tinggalkan kalian di atas sebuah konsep dan metode beragama yang sangat clear, sangat jelas. Bayda, ini wadih, tuh. Lailuha kanahariha, bahkan saking terangnya, saking clearnya, malamnya seperti siangnya. Nah, ini ungkapan di bahasa Arab. Saking terangnya, malam juga kayak siang rasanya. Gitu. Saking terangnya. Ini tegasan bahwasanya manhaj ini, konsep ini sebenarnya udah clear, nggak ada syubhat padanya. Ya, la yazihu anha ba'di illa halik. Dan Rasul menjelaskan bahwasanya jalan Rasul tersebut adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang berpaling dari jalan itu maka fix dipastikan kecelakaan atasnya. Rasul berkata, la yazihu anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling dari jalan tersebut seorang pun sepeninggalku kecuali pasti ia celaka. Ya, hancur. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalian nanti yang hidup maka akan banyak melihat terjadinya perselisihan. Fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Maka kalian wajib berpegang teguh kepada apa yang kalian tahu dari sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa diberi petunjuk. Ya, yakni ketika terjadi ikhtilaf, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang memang kau tahu ada ajarannya dari Rasulullah SAW, sebatas pengetahuanmu, udah. Ya kan? Bima araftum, dengan apa yang kalian tahu bahwasanya itu dari sunnahku. Tuh, ya. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah atau gigitlah dengan gigi geraham, yakni pegang erat-erat. Ini ungkapan, gigit dengan gigi geraham, pegang erat. Wa alaikum bitta'ah, dan kalian wajib mentaati, yakni penguasa. Ya, wa in 'abdun habasyi, kalaupun penguasa tersebut seorang budak dari golongan Habasyah, Afrika, ya. Fa innamal mu'min kal jamalil anif, maka sesungguhnya seorang mukmin itu ibarat jamal, onta yang ditarik. Haitsu man qidang qad, kemanapun dia ditarik dia akan ikut. Yani kemanapun diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, idealnya seorang mukmin dia harus mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana onta yang ditarik dia akan ikut ke arah kemana dia ditarik. Ya. Wajah hadis akhar, dan juga datang hadis lain
dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian mulai berjual beli dengan cara inah. Cara jual beli inah adalah jual beli yang di situ terdapat unsur riba, ya. Di antaranya adalah jual beli dengan cara inah. Wa akhadhtum aznabal baqar, apabila kalian mulai mengikuti ekor-ekor kebo. Al-baqar yakni sapi. Maknanya kalian begitu mencintai hewan ternak. Artinya gitu, ya. Wa raditum bizara', begitu kalian mencintai juga ladang-ladang. Kebun, ya. Wa taraktumul jihad, dan dikarenakan nikmat-nikmat duniawi itu semua, kesibukan duniawi itu, kalian mulai meninggalkan jihad, yang meninggalkan jihad yang syar'i, yang dibenarkan di dalam syariah. Awas, jangan dengan hadis ini seseorang terus nekat dengan jihad-jihad prematur, jihad-jihad prematur sebagaimana yang mereka lakukan. Padahal jihad-jihad yang tidak memenuhi syarat, jihad prematur, yang akhirnya madarat justru lebih besar daripada manfaat, merusak nama Islam. Ya. Jihad-jihad yang diserukan oleh orang-orang yang pada dasarnya memiliki makar kepada kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslim. Apabila demikian, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan atas kalian kehinaan, la yanzi'uhu, yang Allah tak akan hilangkan kehinaan itu dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, yakni sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi solusi adalah kembali kepada agama kita, udah kembali kepada agama kita. Ya, ini solusi. Yang di antara bentuk kembali kepada agama adalah apa? Istighfar dan taubat. Ketahuilah bahwasanya usul di dalam musibah yang terjadi, bala, ujian yang terjadi itu karena dosa. Ya, ma asabakum min musibah, tidaklah menimpa kalian atau apapun musibah yang menimpa kalian, ya kan? Illa, kecuali dikarenakan apa yang dilakukan oleh tangan kalian. Tuh lihat. Ma nazalat musibatun qattu illa bidzambin wa ma rufi'at illa bitaubah. Tidaklah musibah diangkat kecuali berangkat dari dosa. Tidaklah musibah diturunkan kecuali pasti karena dosa, dan tidaklah Allah angkat musibah kecuali dengan taubat. Maka apa yang terjadi? Solusinya bukan pada teriakan, bukan pada kesporadisan aktivitas yang sporadis. Demi Allah tidak. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kunci solusi awalnya adalah dengan beristighfar dan bertaubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Hatta tarji'u ila dinikum. Ya, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadza hadis yadhkur al-ikhtilaf wa taghayyur. Nah, hadis-hadis demikian itu menyebutkan akan terjadinya perselisihan dan perubahan. Annal ummata tataghayyar 'indaha al-mafahim. Rasul mengkhabarkan di hadis-hadis demikian bahwasanya akan berubah, ya, menyimpang pemahaman-pemahaman yang ada di dalam umat Islam. Amrul rukun ila dunya huwal ghalib 'alaiha, terutama perkara-perkara, ya, penyimpangan-penyimpangan tersebut, terjadi. Kenapa? Dikarenakan kecondongan manusia kepada kecintaannya kepada dunia. Itu semua yang membuat penyimpangan pemahaman agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna hadhihi al-ummah sayati waqta ma ta'udu tahta bimasadir ar-rizq amin halal amin haram, ya, bahwasanya akan datang kondisi pada umat ini, sebuah zaman di mana tak lagi kaum muslimin memperdulikan sumber-sumber rizkinya, apakah ini dari yang halal atau yang haram. Ini yang akan terjadi. Fataqa fi al-buyu' al-muharramah, maka terjerumuslah kaum muslimin di dalam praktek-praktek jual beli yang diharamkan, allati asyara ilaiha, yang sebagaimana Rasul isyaratkan dengan sabdanya, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian mulai melakukan jual beli dengan cara 'inah, ya. Asyara ila rukun ila dunya, Rasul mengisyaratkan kecondongan para kaum muslimin pada masa tersebut kepada dunia, yakni kecintaannya yang berlebihan kepada dunia. Waraditum bizara', betapa kalian ridha, yakni cinta kepada ladang-ladang. Asyar ila taghayyur mafahim 'azimah mithla mafhum al-jihad, dan Rasul pun mengisyaratkan di hadis ini
akan terjadinya penyimpangan pemahaman. Seperti misalnya pemahaman umat tentang makna jihad. Rasul berkata, "Wa taraktumul jihad fi sabilillah," dan kalian mulai meninggalkan jihad di jalan Allah. Tuh, makna jihad yang syar'i, manusia berpaling darinya. Ya, itu makna kalian meninggalkan jihad. Maknanya kalian berpaling dari makna jihad yang syar'i. Ya. Arsalallahu alaikum dhulla. Ketika itu terjadi, maka Allah akan jadikan pada kalian dhullan, kehinaan. La yarfa'uhu ankum, yang Allah tak akan angkat dari kalian hatta turaji'u dinakum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, ini mulai meneliti dari aktivitas-aktivitasnya, dari perkataan-perkataannya dan amalan-amalannya, apakah sesuai selama ini dengan qawaid dan dhawabit yang datang dari agama kita. Ya. Pergerakan-pergerakannya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semuanya, apakah ini sesuai sebenarnya dengan usul syariah? Ya. Hadis lain juga berbicara tentang hal ini dengan sanadnya dari Thauban, maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini dibeli, budak, dibeli sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dibebasin, dan Rasul berkata, "Kalau kau mau kau bebas. Tapi kalau kau mau, kau tetap bersama kami dan menjadi ahlul bait." Wah, Allah, kemuliaan luar biasa. Siapa yang mau balik ke keluarganya? Kalau Nabi nawarin begitu sallallahu alaihi wasallam, mending sama Nabi. Terus bersama Nabi sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban, ya, radhiyallahu anhu. Termasuk yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam." Hampir datang sebuah masa di mana umat-umat akan menyerang kalian. Yani umat-umat yang ada di muka bumi akan menyerang kalian, para kaum muslimin. Min kulli ufuq, dari setiap penjuru bumi akan menyerang kalian. Kama tatada'al akalah ala qas'atiha, sebagaimana para hewan buas menggerogoti korbannya. Yani ketika hewan buas rame-rame dan menggerogoti hasil buruannya. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kami pun berkata, "Ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin." Kok bisa sampai begitu? Apakah karena jumlah kita sedikit? Begitu pertanyaan Rasulullah, pertanyaan para sahabat. Rasul pun berkata, "Antum yauma idzin katsir." Justru kalian pada saat tersebut berjumlah banyak. Walakin takununa hutsa ka hutsa'is sail. Tapi banyaknya kalian adalah bagaikan buih-buih di lautan. Yani buih di lautan, coba lihat. Ketika kita di pantai, melihat ombak dan lain-lain, begitu banyak buih di lautan. Banyak, luar biasa banyak jumlahnya. Tapi apakah mereka punya sabat? Apa yang mereka tak punya? Sabat. Sehingga mudah mereka digoyang, diarahkan ke kanan, ke kiri, diangkat dan dihempaskan ke batu karang berantakan. Kenapa? Apa yang mereka nggak punya? Sabat. Kalaupun jumlah mereka banyak. Ya? Tuntaza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Pada saat itu akan Allah cabut rasa segan, rasa takut yang ada di hati musuh-musuh kalian. Ini bukti bahwasanya sebelumnya berarti Allah timpakan rasa takut ke hati musuh para kaum muslimin. Dikarenakan ini di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tit sittan ma lam yu'ta bihinnal anbiya qabli. Aku diberikan 6 perkara yang para nabi sebelumku dulu tidak diberikan hal ini. Okay? Aku diberikan 6 perkara yang spesial padaku, yang pada para nabi dulu tidak diberikan hal ini. Di antaranya banyak. Ada ju'ilat liyal ardu tahura. Dijadikan muka bumi bagiku tahur. Tahur itu apa artinya? Suci dan mensucikan. Awas. Kalau suci, tahir. Mensucikan, mutahhir. Tuh. Kalau tahur berarti tahir wa mutahhir. Suci dan mensucikan. Yani dimanapun umatku kena waktu sholat, dia mau sholat boleh. Dan dia bisa juga bertaharah dengan tanah. Tuh artinya suci dan mensucikan. Dijadikan bagiku muka bumi suci dan mensucikan. Berarti dulunya muka bumi
najis. Tidak boleh dia sholat. Dulu kaum terdahulu tidak boleh melakukan sholat kecuali di tempat ibadahnya. Sekarang kita dimanapun dapat waktu sholat, kita bisa sholat. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang tentunya. Ya. Dan di antara kelebihan dan spesialnya Rasul ini, umat Rasul ini sallallahu alaihi wasallam diberikan nusirtu birra'ab masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa gentar, rasa takut dari sebulan perjalanan atau beberapa bulan perjalanan. Aku ditolong dengan rasa gentar dari beberapa bulan perjalanan. Maknanya musuh-musuh kaum muslimin, kalaupun jarak mereka dengan negeri Islam itu kalau melakukan perjalanan bisa-bisa sebulan baru nyampe, gitu. Tapi ini mereka ketika mendengar nama Islam dan pasukan kaum muslimin, mereka bergetar ketakutan. Tuh, Allah berikan rasa takut di hati mereka kepada para kaum muslimin. Tapi nanti, nah ini awalnya demikian, asalnya, Zain. Tapi nanti akan Allah hilangkan akhirnya rasa takut, rasa segan tersebut yang ada di hati-hati musuh kalian, ya, ini musuh kaum muslimin. Wa yaj'al fi qulubikum alwahan, dan Allah akan jadikan di hati kalian penyakit alwahan. Qulna, kami berkata, wa mal wahnu, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul berkata, hubbul hayat, mencintai hidup, yakni mencintai dunia. Wa karahiyatul maut, dan begitu benci kepada kematian. Ya, ini kadar yang enggak baik dari mencintai dunia, ada kadar kecintaan yang diperbolehkan pada dunia. Oke. Tapi ketika Rasul berkata demikian, berarti kadarnya enggak baik, lebih dari kadar yang dipersilahkan, diperbolehkan oleh syariat. Dikarenakan kecintaannya kepada dunia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menyalahi fitrah manusia yang mencintai, mau nggak mau, yang memang Allah jadikan kecintaannya kepada nikmat-nikmat duniawi, sebagaimana Allah firmankan, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat, dihiasi bagi manusia rasa cinta kepada syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Gitu kan? Ya. Nah, Allah akan tarik rasa segan, rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah akan timpakan di hati kalian rasa takut. Ya. Rasa wahan. Wahan ini apa? Dikarenakan kecintaan berlebihan kepada dunia dan begitu takut, begitu benci kematian. Idzan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsana an hadza taghayyur. Rasul telah menyampaikan kepada kita tentang perubahan yang akan terjadi ini, wal ikhtilaf, tentang penyimpangan yang akan terjadi ini, alladzi sayahsul fi hadhihi al-ummah, yang akan terjadi di umat ini. Tataghayyar fihi al-mafahim, di mana pemahaman pada saat itu juga berubah, menyimpang. Nilai-nilai yang ada dan dimaksud diserukan oleh Islam, manusia memahaminya keliru dan menyimpang. Itu artinya. Ya. Tataghayyar fihi an-nadhrah ila al-hayatid dunya. Cara mereka memperlakukan dunia pun berubah. Ya. Sayughayyir al-ummah min halil izzah wal quwwah wal mana'ah ila halil dha'af wal dhul wal hawan. Dengan perubahan yang begitu drastis dan besar sehingga merubah umat ini dari kondisi izzah, quwwah, mana'ah, dari kondisi perkasa, ya, kekuatan, menggetarkan, berubah menjadi kondisi lemah, tertinggal dan terhinakan. Taghayyur tatasallat bisababihi ala hadhil ummah a'da'uha. Perubahan yang besar yang dikarenakannya akhirnya musuh-musuh umat dapat menguasai umat Islam. Ya, yakni Islam jatuh ke dalam kekuasaan musuh-musuhnya. Perubahan yang besar sampai menjadikan hal demikian. Idzan ar-Rasul akhbara an hadza taghayyur wa asyara ila al-ilaj. Maka jelas di sini telah kita tekankan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan terjadinya perubahan dan penyimpangan demikian yang berefek kepada kemunduran dan kekalahan kaum muslimin. Wa asyara ilal ilaj. Dan Rasul pun mengisyaratkan solusinya. Ya, sayati insyaallah anhu al-kalam. Yang nanti kita akan bahas insyaallah solusinya. Khabar an hadha taghayyur annahu sayakun. Fanahnu natahaddath an inhirafat aqdiyah wa manhajiyah. Ar-Rasul akhbara anha sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini yang kita bicarakan adalah tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan manhaj yang jelas Rasul sendiri telah mengkhabarkan hal tersebut akan terjadi di umat ini.
Hadza taghayyur lam yabda' min al-yawm bal bada' min zaman as-sahabah ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan by the way, kata Syekh, perubahan ini nih dimulai bukan dari sekarang. Ini perubahan mulai terjadi bahkan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Itu udah dimulai perubahan dan penyimpangan, ya. Ja'a fil hadits an Salim, sebagaimana datang kabarnya diriwayatkan dari Salim, ia berkata, sami'tu Ummu Darda, suatu hari aku mendengar Ummu Darda taqul, ia berkata radhiyallahu anha, dakhala alayya Abu Darda, suatu hari Abu Darda pulang, wa huwa mughdab, yakni suaminya datang ke rumah, wa huwa mughdab, dan dia dalam keadaan begitu marah. Fakultu, maka aku pun berkata, ma aghdabak, apa yang membuatmu marah? Faqal, maka Abu Darda pun berkata, wallahi ma a'rif min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, tidak lagi aku membenarkan apapun dari umat Muhammad kecuali mereka semuanya masih pada sholat. Yani ini di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka melihat bahwasanya para kaum muslimin ini salah dalam memahami dan mempraktekkan Islam, ini jadi keliru. Yang benar pada mereka nih cuman apa? Masih sholat aja gitu. Sampai segitunya. Ini zaman sahabat radhiyallahu anhum. Abu Darda sampai mengeluhkan demikian. Ya. Hadza Abu Darda sahabi. Demikian Abu Darda, seorang sahabi, seorang companion, seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahad alladzina hafadzul Qur'an min zamanir Rasul. Dia adalah salah seorang yang menghafalkan Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanihi yaqul, ini sekarang nyampur bahasa Amiyah di tulisannya di kalamnya Syekh Muhammad Bazmul. Nih ayu syai'in. Ya, kalau di Mesir ya. Kalau di Saudi itu lebih kepada ya. Lihat Abu Darda radhiyallahu anhu di zamannya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwasanya wallah ma'arif min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an illa hadhihi shalah. Di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidaklah aku membenarkan. Tuh a'rif di sini artinya membenarkan. Kenapa? Tidaklah aku melihat yang ma'ruf, tuh a'rif itu di situ. Untuk yang baca bahasa Arabnya, a'rif di sini tidaklah aku nilai ma'ruf. Artinya begitu. Ya, yang lain aku nilai mungkar, yang aku nilai ma'ruf cuma tuh gitu. Demi Allah, tidaklah aku nilai ma'ruf dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi shalah, kecuali mereka masih pada salat aja Ya, yakni di mana praktek berislam, pemahaman berislam banyak berubah sejak berbeda seperti dengan yang berjalan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih sama apa? Masih pada salat aja. Sampai segitunya Abu Darda. Apa kabarnya kalau kulihat zaman kita? Kumaha ya? Iya kan? Bagaimana kalau hidupnya zaman kita? Ya. Ba'da kadza al-madhahir al-ukhra Abu Darda yaqul, dan demikian juga Abu Darda berkata, ma araha ma a'rifa, tidaklah aku melihat dan tidaklah aku membenarkan, artinya. Demikian juga yang ditegaskan di hadisnya Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, inna ahadakum al-yawma yaf'alu al-amra ya'udduhu min as-saghair kunna na'udduhu fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Kalian di zaman sekarang bisa jadi melakukan perkara-perkara yang mungkin remeh di mata kalian, nggak ada artinya di mata kalian nih. Tapi dulu kita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap perkara-perkara demikian demi Allah dosa besar yang mencelakakan, ya kan? Remeh, kayak penuntut ilmu berkhianat, nyolong-nyolong, ngerekam, ini remeh kan? Lihat kalian lakukan perkara-perkara yang mungkin kalian anggap itu saghair. Dan bicarakan saudara kalian, aib-aib yang sifatnya pribadi, nggak ada urusannya dengan kalian, nggak ada urusannya dengan umat. Itu enteng di lisan kita. Oke? Tapi dulu pada zaman Nabi SAW kita menganggap perkara demikian nih kabair, dosa-dosa besar yang mencelakakan. Ya. Yani hatta nazar ila dzamb. Lihatlah dari ungkapan Anas ibnu Malik ini.
Sampai bagaimana mereka melihat dosa pun taghayyar, itu berubah. Hadza fi zaman man. Ini terjadi di zaman siapa? Zaman Anas bin Malik, zaman sahabat radhiyallahu anhu. Demikian juga Al-Imam Abu Bakar At-Tartushi yaqul, ia berkata, Abu Bakar At-Tartushi ini by the way hidupnya 1060 Masehi. 1060 Masehi, 451 Hijriah, sekitar itulah. Beliau rahimahullah berkata, syuyu'atul fi'l wa intisharuhu la yadullu ala jawazi. Oke? Menyebarnya sebuah praktek dan meratanya sebuah praktek yang dilakukan itu tidaklah bermakna bahwasanya hal tersebut boleh dan dibenarkan di dalam syariat. Tuh. Nah, boleh. Kalaupun begitu banyak yang melakukan manusia. Ya? Nah, ini enggak lah ketika kita melihat bahwa yang lain juga pada buka lapak ono di trotoar, akhirnya kita ikut buka lapak. Ini enggak jadi kemudian hilang hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena banyak yang melakukan gitu loh. Iya kan? Yang lain juga pada berjemur, gue ikutan berjemur rame-rame. Monas. Ya enggak? Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah berkata, syuyu'atul fi'l, menyebarnya sebuah praktek, wa intisyaruh, dan meratanya, la yadullu ala jawazi, ini tidak bermakna hal tersebut boleh. Kama anna katmahu la yadullu ala man'i, sebagaimana ya tidak diketahuinya sebuah praktek oleh umumnya manusia, tidaklah bermakna bahwasanya hal tersebut terlarang dan tidak boleh. Bisa jadi itu yang justru boleh. Ya, summa dzakara af'alan, kemudian Al-Imam Abu Bakar At-Tartushi menyebutkan beberapa praktek-praktek taghayyarat yang merupakan penyimpangan dari ya berbeda dengan apa yang berjalan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Al-Imam berkata, wa aktsar af'al ahli zamanik, dan sungguh kebanyakan praktek-praktek ya yang dilakukan oleh manusia pada zamanmu ala ghairis sunnah, itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya? Kebanyakan praktek beragama yang dilakukan, seruan agama yang diserukan oleh manusia-manusia pada zamanmu, itu kebanyakannya tidak sesuai dengan sunnah. Wa kaifa la wa qad ruwina qaulu Abi Darda, bagaimana tidak demikian? Bukankah bahkan telah kita riwayatkan perkataannya Abu Darda, idz dakhala ala Ummi Darda mughadaban, ketika beliau radhiyallahu anhu masuk pulang ke rumah dalam keadaan marah, dan Ummu Darda berkata, malak, apa yang terjadi kepadamu? Faqal, Abu Darda berkata, wallahi ma'arif min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Abu Darda berkata, demi Allah, tidaklah aku benarkan, tidaklah aku nilai ma'ruf dari praktek yang dilakukan umat Muhammad kecuali masih pada sholat aja, no. Tuh, gitu. Ya. Ini Abu Bakar At-Tartushi bilang, semua praktek-praktek beragama yang dilakukan oleh manusia di zamanmu itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 1060 Masehi. Apa kabarnya kalau dia hidup di 2019? Rahimahumullah. Kebalik, manusia yang menyerukan kepada sunnah malah dibilang bid'ah, dibilang menyimpang. Manusia yang menyerukan kepada bid'ah malah dibenarkan dan diagungkan. Bahkan kabar ini, poin itu tadi ada juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan demikian. Nanti kita sampai situ. Maka aku katakan, hadzal kalam qalahu Abu Darda. Sekali lagi, perkataan ini diungkapkan oleh Abu Darda. Wa hadzal kalam qalahu Abu Bakar At-Tartushi. Demikian juga diungkapkan oleh Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah. Ya. Famal hal fi man jaa ba'dahum, apa kabarnya dengan orang-orang yang datang sepeninggal mereka? Begitu artinya. Ya. Fil azminah allati ja'at ba'da zamanihim idza kanat hadhihi syaqwa Abi Darda. Apa yang terjadi pada zaman-zaman yang datang setelah zaman para sahabat, apabila keluhan Abu Darda di masa sahabat saja radhiyallahu anhum demikian. Wa hadhihi syaqwa Abi Bakar At-Tartushi, sebagaimana kita baca juga keluhan yang diungkapkan oleh Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah pada zamannya, ya, yang hidup di 1060 Masehi. Wa dzakara mithlaha Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ungkapan demikian juga diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa? Ibnu Hajar? Ahmad bin
Ahmad bin Hanbal, keko. Gue lagi ngomong Ibnu Hajar, Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hajar, nggak apa-apa, yang penting pede, emang ente. Barakallahu fiik. Kalian ngaji buku yang kalian nggak tahu nama pengarangnya, itu ngapain lo ngigo? Ahmad bin Ali. Syuf, apalin nama ulama, nama sahabat, demikian amalin. Ini salah satu bentuk kecintaan kita. Ente cinta ente gombal, bro. Ditanya namanya aja nggak tahu. Wallah gombal. Di giliran ditanya pemain bola kafir, ente apal dari A sampai Z. Di akhirat sama siapa nanti? Itu kan orang yang kalian cinta, yang kalian apal namanya at least. Apalin. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah, nih, tahun berapa? 1314-an akhir, 1370-an. Ya, 1370-an. Ibnu Hajar lamma allaqa ala athar Abi Darda, ketika beliau rahimahullah memberikan ta'liq atas riwayatnya Abu Darda tadi, memberikan komennya. Ya. Wa huwa fi sahih al-Bukhari, yang ada riwayat itu di dalam sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, perkataan Abu Darda yusalluna jami'an ay mujtami'ina fi wa taqdiruhu as-salah wa salawat wa muradu Abi Darda anna a'mal al-madhkurin hasala fi jami'iha an-naqas wa at-taghyir illa at-tajmi' fi as-salah wa huwa amrun nisbiyyun. Tuh. Ya. Maksudnya adalah di mana amalan-amalan berislam yang lain terjadi kekurangan, terjadi penyimpangan, kecuali adalah perkara salat. Ya, lianna halan nas fi zamanin nubuwah kana atam mimma sara ilaihi ba'daha. Dikarenakan demikianlah kondisi para manusia di era Nabi tentunya jauh lebih sempurna daripada zaman yang datang sepeninggalnya. Tsumma kan fi zamani syaikhain. Kemudian di zaman syaikhain, dua syekh, yakni Abu Bakar dan Umar. Ya, itu lebih mendingan, lebih sempurna mimma sara ilaihi ba'dahuma, ya, daripada zaman-zaman yang datang sepeninggal mereka. Wa ka'anna dzalika sadara min Abi Darda fi awakhir umrih. Dan ungkapan Abu Darda itu seolah-olah diungkapkannya kira-kira di akhir-akhir masa hayatnya. Wa kana dzalika fi awakhir khilafat Utsman. Abu Darda ini hidup sampai akhir-akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faya laita syi'ri idza kan dzalika al-'asr al-fadil bis-sifah al-madhkurah 'inda Abi Darda fa kaifa biman jaa' ba'dahu min at-tabaqat ila hadha az-zaman. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, faya laita syi'ri, duhai, gitu ya, duhai, gimana kabarnya kalau misalnya mereka hidup di zaman-zaman yang datang setelah zaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai zaman kita sekarang. Ya. Lau Abu Darda al-yawm yarana madza yaqul. Misalnya Abu Darda radhiyallahu anhu melihat kita dan cara praktek berislam kita, apa yang dia katakan? Idza Abu Darda yaqul hadzal kalam fil qurun al-fadilah. Apabila Abu Darda mengatakan ungkapan demikian, itu di generasi-generasi atau di masa-masa, di era-era terbaik. Allati yaqulur Rasul, di mana Rasul sendiri berkata sallallahu alaihi wasallam di era itu, khairu ummati qarni, sebaik-baiknya manusia adalah umatku, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian kaum yang generasi yang datang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Famal hal min at-taghyir wal ikhtilaf amma kana alaihi al-hal zaman ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zaman as-sahabah, faya laita syi'ri madza yaqulu Abu Darda. Ya, apa yang dikatakan oleh manusia-manusia seperti seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa madza yaqul at-Tartushi, apa yang dikatakan oleh Al-Imam at-Tartushi rahimahumullah apabila mereka menemui zaman seperti zaman kita sekarang. Wa madza yaqul Ibnu Hajar, dan apa yang dikatakan kira-kira oleh Ibnu Hajar fi halina al-yaum, pada kondisi kita sekarang, ya. Tayyib. Dikarenakan begini, ini ada hal yang perlu difahami supaya nggak kusut. Ada dua nilai yang seolah-olah zahirnya kontradiksi, tapi kita mesti fahami dengan baik, makanya ya. Dikarenakan memang pasti tidaklah datang sebuah zaman kecuali setelahnya datang zaman yang nggak lebih baik daripada yang sebelah. Berarti lebih
Lebih buruk terus sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Ini sampai hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan, ya kan? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Zubair bin Adi rahimahullah qal, ia berkata, "Ataina Anas bin Malik, kami suatu hari mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu." Anas bin Malik ini sigar pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usianya panjang sampai bertemu dengan khilafah Umayyah, ya, bertemu dengan masa Umayyah. Nah, kita pun mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakaunahum, dan kemudian kita mengeluh kepada Anas bin Malik radhiyallahu syakauna ilaihi manalqa minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik kekejaman Hajjaj, yakni Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqabi. Faqal, maka Anas pun berkata, "Isbiru, sabarlah saja kalian. Fa innahu la yati 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Sesungguhnya tidaklah datang pada kalian sebuah zaman kecuali pasti zaman berikutnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya, pasti. Hatta talqau rabbakum. Terus demikian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, yakni sampai kiamat. Ya. Tapi di sisi lain kita melihat sejarah berjalan bahwasanya ada Umar ibnu Abdul Aziz setelah Hajjaj bin Yusuf tuh. Terus juga ada masa nanti di Abbasiyah ada Ar-Rashid Harun. Terus juga di akhir zaman ada masa Al-Mahdi. Tuh lihat. Kontradiksi gak? Dengan yang disampaikan? Iya kan? Nah, bagaimana memahaminya? Begitu. Ini yang coba akan kita fahamkan. Oke? Kita baca dulu sampai akhir bab, baru Anda coba jelaskan insyaallah. Zain, hadzal hal min at-taghyir wal ikhtilaf. Perubahan ini, ya, penyimpangan ini yang terjadi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan akan hal tersebut terjadi. Min janib akhar ila qadhiyyat al-islah fihim. Tapi di sisi lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan adanya perbaikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah." Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini, oke? Di setiap permulaan 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, seseorang yang akan memperbaharui agamanya, memperbaharui agama Allah, ya. Wa hadhihi minar rasul, nih kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, busyra, ini kabar gembira. Anna ad-din, insyaallah, bahwasanya agama ini insyaallah however mahfuz, akan senantiasa terjaga. Wa anna ad-din, dan bahwasanya agama ini insyaallah qaim, akan terus berdiri. Wa anna sunnah, dan bahwasanya sunnah insyaallah zahirah, akan senantiasa tampak. Wa in raghamat unuf, kalaupun para manusia membencinya. Lakin fihi taghyirun wa ikhtilafun sayahsul, tapi bagaimanapun Rasul pun mengabarkan bahwa akan banyak terjadinya penyimpangan, ya, yang akan terjadi. Saya ba'atsullah man yujaddid amra hadzal din, ya. Tapi demikian pun Allah menghabarkan melalui Rasulnya bahwasanya Allah akan mengutus seseorang yang memperbaharui agamanya. Oke, kita paham dulu makna pembaharuan, tajdid. Oke. Pembaharuan maknanya adalah mengembalikan kepada kemurniannya. Ketika para manusia menyimpang dan kemudian melakukan banyak inovasi dan improvisasi di dalam agama, akhirnya banyak hal-hal baru yang mereka buat-buat. Ini yang dibilang bid'ah, pakai t sama eng, bid'ah. Sehingga para manusia nggak tahu lagi apa yang memang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tahu adalah apa yang umum berjalan pada manusia. Yang memang berjalan dan beneran diajarin Rasul makin asing dari mereka, makin aneh. Oke? Nah, di setiap abad akan selalu ada seseorang tokoh yang ngebumingkan lagi dakwah kepada pemurnian agama. Tuh muncul lagi seruan kepada kemurnian agama. Nah, para manusia melihatnya as if it's something new. Tuh, seolah-olah ini sesuatu yang baru lagi. Kenapa? Mereka nggak kenal selama ini. Dibilang pembaharu. Padahal mah bukan pembaharu, tapi yang mengembalikan kepada Tapi di mata manusia yang tidak mengenalnya selama ini, seolah-olah ini hal yang
baru. Wahabi, anak-anak baru kemarin bid'ah-bid'ahin orang tua. Sirik-sirikin orang tua kita. Nyalah-nyalahin sunan. Begitu. Seolah-olah kita baru, gitu loh. Padahal ini adalah faham yang murni yang memang umat dari zaman ke zaman telah meninggalkannya sehingga semakin asing dari mereka. Itu makna pembaharuan. Oke, bagaimana mempertemukan antara kabar dari Rasul bahwasanya justru keburukan akan semakin terjadi seiring berjalannya zaman, tapi akan terjadi perbaikan. Nah, bagaimana mempertemukannya? Zain. Hadhihi nusus umumun la yamna' min azman makhsusah min hadzal umum. Ini enggak ada di buku. Nggak ada di buku, ini tambahan dari anak. Oke? Nas-nas yang mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi semakin banyak keburukan dan keburukan, ini nas-nas yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Nas umum demikian, tidaklah maknanya tidak ada zaman-zaman khusus, zaman-zaman tertentu yang akan terjadi kebaikan di situ. Mau nggak mau, akan terjadi kebaikan. Tapi umuman, no globally, secara global mah, gitu. Artinya demikian. Ya. Sebagaimana misalnya dijelaskan juga di hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Oh, ini spesialis fitnah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Tuh. Para manusia ini biasanya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, tentang perkara-perkara yang ajib-ajib. Ya Rasul, nanti kita menang ya. Ya Rasul, nanti Romawi Persia kita kuasai gitu. Ya Rasul, nanti di surga gimana? Nanti balasan kebaikan ini gimana tuh? Kebaikan. Para manusia bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara yang ajib. Aku beda. Kuntu as'alar Rasul, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam justru anisyar, justru tentang perkara-perkara buruk yang akan terjadi. Makhafata ayyudrikani lain naon paur benang ka urang. Begitu. Bukan apa-apa aku. Sorry, keceplosan. Suka kusut bahasa kadang. Apa dah? Makhafata ayyudrikani. Bukan apa-apa, aku takut keburukan tersebut kelak menimpaku. Tuh. Ya. Akhirnya aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr." Ya Rasulullah, kita dulu dalam kondisi jahiliyah wa syarr dan keburukan. Apa jahiliyah? Jahiliyah adalah sebuah masa di mana muka bumi kosong dari nabi, kosong dari Rasul. No. Kosong dari Nabi, kosong dari Rasul. Selama sekitar 6 abadan. Terhitung diangkatnya Isa alaihissalam sampai diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, biasa muka bumi ini nggak pernah kosong dari Nabi, nggak pernah kosong dari Rasul. Terus, oke? Allah selalu jadikan yang mendirikan hujjah. Tapi diangkat Isa alaihissalam, dikosongkan muka bumi dari Nabi, dari Rasul. Tuh lihat, disitulah kesesatan sampai pada puncaknya. Itu jahiliyah. Sehingga disembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah di rumahnya Allah. No, di Ka'bah. Rekor iblis yang luar biasa sampai situ tuh. Kebayang nggak suksesnya iblis alaihi? Tuh jahiliyah. Tertutup jahiliyah sejak diutusnya masa Muhammad. Nah, by the way ini berangkat dari memahami ini tambahan lagi info. Maka ungkapan seorang muslim, Ustadz, aneh dulu waktu masih jahiliyah, itu salah. Ini ungkapan-ungkapan orang pergerakan. Kufur nikmat. Seolah-olah masamu rusak dulu adalah masa di mana Rasul bahkan belum diutus bagimu. Dan itu kufur nikmat. Jadi jangan bilang ungkapan lain, gunakan ungkapan lain. Ustadz, dulu waktu Anda masih jadi Power Ranger, gimana kek? Ustadz, dulu waktu Anda masih Avenger, Ustadz, gitu. Dulu masih jadi Zabogar, Tat, dulu. Gimana kek Anda bilangnya? Jangan bilang Awas, penggunaan jahiliyah. Dan penggunaan hijrah, awas. Penggunaan istilah kalau kita mau lempengin ya, penggunaan istilah hijrah, itu apa? Awalnya digunakan oleh para orang-orang pergerakan di Mesir, ikhwanul muslimin, yang akhirnya mengkafirkan negara, mengkafirkan pemerintah dan negara. Ketika seseorang mulai bergabung, berbaiat bersama kelompoknya, nih ikhwanul muslimin nih,
Ummul Khawarij al-Asr. Ibunya Khawarij era masa kini, dia nih. Ente sebutkan firqah-firqah Khawarij, ente sebutin. Pasti pecahan dia. Apa? Hamas, pecahan dia. HTI, pecahan dia. Sebenarnya anything. Al-Qaeda, dari dia. ISIS, dari dia juga. Semua pecahannya dari Ikhwanu Muslim. Dulu mereka mengkafirkan pemerintah dan negara. Nah, ketika seseorang berbaiat kelompok dia, udah masuk kelompok dia tuh, udah berhijrah. Dari mana? Dari negeri kafir ke negeri Muslim. Nah, di antara orang-orang ini kemudian ada yang taubat dan lain-lain, mencari ilmu, mendapatkan hidayah dan lain-lain, mulai ngajilah ke barisan ahlus. Tapi istilah hijrah kebawa ke ahlus sunnah. Tuh. Penyakitnya. Ini penggunaan istilah hijrah yang keliru. Sehingga artis berkata tadi, ya ngomong kemana-mana, hijrahku, pengalaman hijrahku. Hijrah kemana lo bro? Di situ-situ doang. Tuh, kalau mau beragama pakai ilmu. No. Ya, jadi tolong, jangan lagi gunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya penerapannya keliru. Kalaupun kita juga nggak mengatakan bahwasanya keliru berarti semua petunjuk yang mereka dapatkan keliru, nggak. Cuman ini penggunaan yang harusnya kita bisa merubahnya lah. Penggunaan istilah yang harusnya kita bisa merubahnya. Ya, jahiliyah dan hijrah. Ala kulli hal, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr. Dulu kita berada di dalam kondisi jahiliyah dan di dalam keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal Islam. Kemudian Allah datangkan bagi kita keislaman ini. Okay? Atau bihadzal khair, dengan kebaikan ini, yakni diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khair? Maka apakah setelah kebaikan ini minasyarr, nanti akan terjadi keburukan lagi ya Rasulullah? Yakni setelah masa kebaikan dan kemuliaan ini, nanti akankah ada keburukan lagi ya Rasulullah? Rasul berkata, qal na'am, iya. Nanti akan terjadi lagi. Fakultu, aku pun berkata, wahal ba'da dzalika syarr min khair, nanti setelah terjadi keburukan lagi ya Rasul, nantinya akan ada kebaikan lagi. Tuh. Ya? Rasul berkata, na'am wa fihi dakhan. Iya. Tapi nanti terjadi kebaikan lagi, tapi nanti ada foggy, ada kabut, bekabut. Ada kebaikan lagi tapi bekabut. Ini syubhat. Ya? Samar kebaikan tersebut. Oke. Qultu, aku pun berkata, wa ma dakhanu, apa kabutnya ya Rasulullah? Ya. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bighairi hadyi. Sebuah kaum yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku. Yani kaum yang mengaku Islam juga. Oke, mengaku kaum tapi bergerak tidak di atas petunjukku. Oke? Itu lihat, udah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif minhum wa tunkir. Tuh, fahami ta'rif dan tungkir ini itu. Beberapa hal pada mereka bisa jadi kau nilai benar, ma'ruf. Tapi banyak hal pada mereka ini mungkar. Salah, keliru, sesat. Kalaupun ada beberapa hal pada mereka benar. Qultu, aku pun berkata, kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khair. Nanti setelah kebaikan itu, kebaikan yang bekabut itu, okay? Min syarr, akan ada lagi keburukan ya Rasulullah? Qal, Rasul pun berkata, na'am, iya, akan ada lagi keburukan. Bentuknya adalah du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru-penyeru, para dai-dai. Okay? Dai zahirnya menyeru kepada agama, tapi sesungguhnya mereka menyeru kepada abwab jahannam, pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menyambut seruannya, maka niscaya ia akan memasukkannya ke dalam neraka. Qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan bagi kami sifat mereka, yakni sifat para penyeru kepada pintu neraka itu, sebutkan bagi kami sifatnya ya Rasulullah. Faqal, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina, mereka dari kulit kita, gen kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka pun berbicara dengan lidah kita.
Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Aku pun berkata, ya Rasulullah, instruksimu bagiku apa ya Rasulullah apabila aku mengalami itu. Mengalami masa tersebut. Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Tetap bertahan bersama kesatuan kaum muslimin dan imam mereka. Talzam jama'atal muslimin. Berpegang teguhlah kepada jamaah para kaum muslimin wa imamahum, dan kepada imam mereka. Qultu, aku pun berkata, fa illam yakun lahum imam jamaah wala imam. Ya Rasulullah, apabila pada saat itu kaum muslimin tidak memiliki kesatuan dan tidak pula ada imam yang mempersatukan mereka. Tuh, ini masa fitnah. Setiap kelompok menyeru kepada kuasanya masing-masing, berebutan dan saling memerangi satu sama lain. Tuh, ini masa fitnah. Tuh, itu tuh. Ketika masa tersebut terjadi ya Rasulullah, Rasul berkata, fa'tazil tilkal firaqa kulliha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut, walau anta'udda bi asli syajarah, kalaupun kau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai kematian menjelangmu. Ya, ini kalaupun kau tak berafiliasi kemanapun, hanya menggigit akar pohon, ya, ini berpegang teguhnya justru kepada pohon. Bertahanlah di atas kesendirianmu, ya, dan i'tizalmu, berpisah dirimu dari semua kelompok-kelompok yang berseteru itu. Wa anta ala dzalik, sampai kematian menghampirimu dan kau tetap dalam kondisi itu. Ya. Tayyib. Ini hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya. Jelas di sini qaumun yahduna bi ghairi hadi, sebuah kaum yang mereka tidak mengambil hidayahku, yakni mereka mengaku pengikutku, beriman kepadaku, tapi bukan petunjukku yang mereka ikuti. Ketika Rasul menghabarkan bahwasanya kaum tersebut adalah para dai-dai, tapi dai penyeru kepada pintu neraka. Sifat mereka dari kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Tuh, Hudzaifah langsung nanya, instruksimu apa ya Rasul? Apabila aku bertemu dengan orang-orang demikian. Rasul langsung menjawab apa? Solusinya, obatnya. Tuh, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kau terus bertahan bersama jamaah kesatuan kaum muslimin dan imam mereka. Berarti, sekali lagi, kita tahu obat, kita tahu penyakitnya. Berarti para penyeru ke pintu jahanam tersebut menyeru kepada perpecahan dari kesatuan kaum muslimin. No. Obatnya apa? Bertahan bersama kesatuan kaum muslimin. Fix gak? Kalau sering baca syarah para ulama, kita terlatih dalam membaca hal demikian. Kita dapat clues yang tersirat apa surat? Kalau nggak kelihatan, tersirat. Kalau serat, belum minum ya. Tersurat nih yang kelihatan ya. Iya kan? Talzam jama'atal muslimin. Ketika kau bertemu dengan dai-dai penyeru kepada pintu neraka tersebut, apa yang harus kau lakukan? Maka bertahanlah bersama kesatuan kaum muslimin dan bersama imam mereka, yakni bersama pemimpin mereka. Maka maknanya para dai penyeru kepada pintu neraka tersebut, mereka akan menyeru kepada perpecahan kaum muslimin dan pemberontakan kaum muslimin dari kesatuan yang ada, dari leader yang ada dan disepakati. Kalian pikir apa yang kalian alami di masa ini terus Rasul belum ngasih solusinya? Kalau gitu kalian menuduhkan kekurangan pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadza huwa taufiq bainan nusus. Demikianlah cara memahami nas-nas demikian. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya akan keburukan, tapi ada kabar tentang kebaikan, maknanya apa? Secara umum kondisi yang ada semakin buruk, tapi bukan maknanya tidak akan terjadi kebaikan sama sekali. Sebagaimana munculnya Umar ibn Abdul Aziz ternyata rahimahullah sepeninggal masanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya. Qad hamalahu Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, alal aksar wal aghlab. Maknanya keburukan akan terjadi, yakni banyaknya atau umumnya kondisi itu menjadi buruk. Fasu'ila an wujud Umar ibn Abdul Aziz. Hasan Basri rahimahullah ditanya, loh kan abis Hajjaj ada Umar ibn Abdul Aziz, bukankah ada kebaikan setelah keburukan gitu loh. Tapi kata Rasul tadi,
Ya kan? Melalui Anas bin Malik kita dapat riwayatnya apa? Tidaklah datang pada kalian sebuah masa kecuali apa? Masa berikutnya pasti lebih buruk daripada sami'tuhu min nabiyyikum, sanad lain. Aku dengar sendiri dari nabi kalian, aku dengar sendiri dari nabi kalian, aku dengar sendiri dari nabi kalian. Tapi habis zamannya Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi muncul siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Tuh ada kebaikan kok. Tuh ditanyanya Hasan al-Basri rahimahullah. Bukankah ada Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ba'dal Hajjaj, setelah eranya Hajjaj, faqal, maka Hasan Basri rahimahullah berkata, la budda lin nasi min tanfis. Iyalah, manusia butuh nafas dong. Ajib kalam para ulama. Ya? La budda lin nasi min tanfis. Karena apa? Kekejaman Hajjaj ini luar biasa, bikin nyesak gitu. Maksudnya, iya kan? Puluhan mungkin sahabat dan tabi'in atau mungkin ratusan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tuh lihat. Ya, tapi tetap para sahabat radhiyallahu anhum dulu menyeru kepada apa? Ketaatan kepada Hajjaj bin Yusuf. Lihat loh. Bukan cuma kriminalisasi. Dibunuhin, bro. Ini kan kriminalisasi katanya. Ini dikriminalisasi agama sama ulama. Itu juga ulama kata dia. Katakan dibunuhin nih ulama. Tetap kita harus tetap mentaati, mendengar, mentaati. Tuh, sebagaimana para sahabat menyeru kepada mendengar dan mentaati kalaupun dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf. Baru sekarang, masih rahmat Allah ini. Dan alhamdulillah, tidaklah dikriminalisasi memang, kecuali memang kriminal aslan. Memang mereka kriminal. Ya? Dapat difahami hal itu ya? Demikian dapat kita fahami bagaimana memahami keburukan yang akan terjadi di umat Muhammad, tapi juga akan terjadi nafas, ya, akan terjadi perbaikan. Maknanya apa? Dakwah ini tetap akan qaim. Dakwah kepada sunnah, kepada hak akan terus, nggak bakalan ada missing link. Kalaupun mungkin semakin mengasing di beberapa waktu, Allah akan boomingkan lagi. Nah, yang terakhir, sebagaimana dikatakan para ulama, mujaddid terakhir adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari dakwahnya lah, akhirnya kembali hiduplah seruan kepada dakwah sunnah. Tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, seruan kepada dakwah sunnah pun semakin hilang dan semakin hilang. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah euforia ngaji sunnah tanpa mereka fahami hakikat sunnah seperti apa. Yang ada ini terus akan berulang lagi. Kemudian selalu begitu. Nah, dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah juga ketika mensyarah hadis ghuraba, ketika Ibnu Taimiyah mensyarah hadis ghuraba, ja'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban fatuba. Islam datang dalam keadaan asing, suatu saat akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah bagi para orang asing. Maknanya bukan Islam datang dalam keadaan asing, kemudian booming, kemudian jadi asing lagi, kemudian apa? The end, langsung udahan, langsung kiamat. Enggak one round terus the end, enggak. Maksud Allah melalui Rasulnya di sini, ini berkali-kali putaran. Ya. Berkali-kali putaran, man. Ya. Al-unsur ar-rabi', unsur yang keempat, suwar min al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah dan manhaj, ma hiya suwar hadhihi al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah, ya. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan akidah dan manhaj, ya. Afwan, satu lagi cara menemukan nilai-nilai yang kontradiksi antara akan banyaknya terjadi keburukan seiring dengan Rasul mengatakan akan adanya kebaikan. Oke? Tadi yang cara pertama adalah kita fahami maksudnya keburukan secara umum, bukan berarti tidak terjadi di beberapa masa tertentu terjadi kebaikan memang. Oke, dengan itu kita menerima semua riwayat. Atau kita memahami dari sisi relatif. Dibilang keburukan, oke, secara umum. Yani gimana pun, masa Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik daripada masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa demikian? Karena pada masa Hajjaj bin Yusuf, itu sumber-sumber ilmu para sahabat masih banyak. Masa tabi'in, gimana pun nggak bakalan bisa lebih baik daripada masa sahabat. Kenapa? Bagaimanapun ilmu udah banyak berkurang seiring matinya para sahabat. Tuh, dari sisi situnya mah lebih baik masa yang di Hajjaj bin Yusuf. Kalaupun
Oke, terjadi banyak kezaliman dari penguasa, tapi sumber ilmu masih banyak pada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tuh dari sisi relatif kita memahami dan mempertemukan hadis-hadis atau riwayat-riwayat demikian. Naqul, maka kami katakan, inhirafat katsirah, banyak penyimpangan. Idza dzakarna anna al-umur hasalat min al-ikhtilaf wa taghyir min zaman as-sahabah ila al-yawm. Apabila kita sebutkan, maka telah kita sebutkan bahwasanya banyak terjadi penyimpangan dan perubahan, ya kan? Sejak zaman sahabat, bahkan sejak zaman sahabat sampai zaman kita sekarang. Fa'akul, maka aku katakan, syuftum. Ini bahasa amiyah, yani ra'aitum. Syuftum, syuf. Kalian telah melihat. Ma dzukir fi kutubil firaq. Kalian melihat apa yang disebutkan di kitab firaq. Nah, kitab firaq ini kitab-kitab yang membahas akidah-akidah yang menyimpang, ya. Kitab Milal wan Nihal, kitab Firaq wal Madzahib, tuh. Itu buku-buku yang berbicara tentang akidah-akidah. Oke, sejarah-sejarahnya tahun berapa, pentolannya siapa aja. Oke, berbicara Khawarij. Iya enggak? Qadariyah, Murji'ah. Itu buku-buku firaq namanya, buku-buku tentang firqah. Kalian lihat yang disebutkan di buku-buku penyimpangan demikian. Wa kutubul aqidah, dan yang disebutkan di buku-buku akidah diingkari oleh para ulama, mananya? Min amri tasyayyu', dari perkara tasyayyu'. Tasyayyu' yakni bersyiahnya seseorang. Ya? Condongnya seseorang kepada kesyiahan, itu tasyayyu'. Min amril khuruj wal khawarij, dari perkara-perkara pemberontakan dan para khawarij. Disebutkan kan di buku-buku firaq, sejarah mereka, pentolan mereka, tokoh mereka, gitu kan? Min amril mu'tazilah, perkara mu'tazilah. Oke? Min amril jahmiyah. Oke, kita sebutinlah satu-satu. Min amril tasyayyu', dari perkara tasyayyu'. Siapa bapaknya? Syiah Abdullah bin Saba. Dari perkara khuruj dan khawarij, perkaranya khuruj, pemberontakan dan khawarij. Nah, ini bapaknya juga Abdullah bin Saba dan Dzul Khuwaisirah. Min amril mu'tazilah, dari perkara mu'tazilah, siapa bapaknya? Wasil bin Alta, barakallahu fiik. Min amril jahmiyah, dari perkara jahmiyah, siapa? Jahmi bin Safwan. Min amr, dari perkara, begitu. Ya, anwa al-firaq, macam-macam sekte-sekte yang terjadi, allati tasma'anha, yang sering kali kau dengar. Maka coba aku katakan, ma ra'yuk anna ashab hadhil maqalat la zalu ila al-yawmi qa'imin. Bagaimana pendapatmu kalau aku katakan bahwasanya nih penyimpangan-penyimpangan demikian dan tokoh-tokohnya sampai sekarang itu masih ada. Ya? Anna ashab hadhil maqalat la zalu ila al-yawmi qa'imin. Tuh, tokoh-tokohnya yang menyeru manusia kepada penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte tersebut sampai sekarang itu masih ada. Kullu hadhil maqalat allati taqra anha fi kutubil firaq la zalat ila al-yawmi qa'imah. Ya? Semua ide-ide yang mereka yang menyimpang yang ada pada mereka, yang kalian baca tentang ide-ide dan penyimpangan mereka di buku-buku firqah-firqah, itu sampai sekarang masih ada. Seruan dakwah mereka pun masih ada. Laisat faqat maktubah fi hadhil kutub tajid insanan, bukan hanya tertulis di buku-buku sejarah, bahkan kau bisa bertemu dengan seseorang mukhalifan li sunnah dan dia bertentangan dengan sunnah, tadkhulu fi kutubihi wa fi aqidatihi wa fi taqriratihi tajiduhu yuqarrir madhhab al-mu'tazilah. Apabila kau melihat pernyataan-pernyataannya, tulisan-tulisannya, ungkapan-ungkapannya, dia membenarkan konsep ala Mu'tazilah. Tuh. Ya. Dia bilang Dajjal nggak ada. Misalnya, Dajjal ini adalah kedustaan dan kezaliman yang merata. Ini gaya Mu'tazilah. Dibilang azab kubur nggak ada. Tuh. Ya, itu gaya Mu'tazilah. Tajiduhu yuqarrir madhhab al-Jahmiyah. Kau akan melihat dia misalnya membenarkan atau menyerukan manusia kepada madhabnya Jahmiyah, Jahmi bin Safwan, yang yu'attil asma was sifat, ya. Dan dia menyeru kepada irja. Tuh, ya. Jadi bisa jadi satu kelompok sekarang, satu organisasi yang ada. Akidahnya dari sisi qadar, dia ke qadari, ya. Pergerakannya menyikapi politik, dia ke khawarij tuh. Iya kan? Kemudian dari sisi pengkafiran kaum muslimin, dia kepada takfiri, khawarij juga tuh. Iya kan? Dari sisi
Akidahnya masalah dia tidak menerima hadis-hadis ahad kayak Mu'tazilah tuh. Jadi semua ada kesesatan pada satu kelompok. Bisa jadi sekarang tuh begitu. Sekarang tuh begitu. Ya. Mereka berkata Allah di mana-mana. Allah di atas. Enggak, Allah tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Terus di mana dong? Iya, enggak ada pada tempatnya. Lu mau bilang Allah enggak ada loh. Haula'u qaumun adha'u rabbahum. Mereka adalah kaum yang menghilangkan Tuhan mereka pada Jahmiyah, Mu'tazilah yang mentakwil asma was. Allah punya tangan kata Allah. Enggak, bukan tangan, kuasa. Allah turun, bukan rahmatnya yang turun. Tuh. Allah bersemayam, bukan, Allah berkuasa dan mengawasi dari langit. Dari posisinya. Mereka enggak terima langit. Terus ditakwil semua asma, mereka mau bilang Allah enggak ada, udah. Sesuatu yang ada harus ada sifatnya. Dia di mana? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Gitu kan? Kalau ada tuh gitu kan? Dan Allah menyebutkan, Rasulnya menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya dipalingkan maknanya. Ujungnya dia mau bilang Allah kagak ada. Loh. Ujungnya begitu. Dia mau ngomong Allah nggak ada. Ya? Bi asma ukhra. Tapi kelompok-kelompok ini menggunakan istilah atau nama lain. Awas. Enggak pakai bahasa dulunya, dibilang Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, enggak. Seruannya ini beda, di zaman ini seruannya beda. Bisa jadi bi ismil islah, dengan nama islah, tuh reformasi. Padahal mah Khawarij. Bisa jadi mereka menggunakan istilah atau mendakwakan islah, katanya reformasi perbaikan cenah. Nas muslihin, katanya para manusia yang melakukan perbaikan, katanya. Bukan berontak, ini mau memperbaiki katanya. Padahal mereka merusak tuh. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu perusak. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tak menyadarinya. Tuh Al-Baqarah ayat 12. 12. No. Ala ketahuilah. Innahum humul mufsidun. Mereka itu sesungguhnya perusak. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tak menyadarinya. Di Quran gue situ ayat 2 surat 2 ayat 12 Quran gue nggak tahu. Quran dia pada yang berjemur gue nggak tahu ayat berapa. Muslihin cenah. Tuh pakai cenah di sini. Mereka para manusia yang melakukan perbaikan. Mungkin bi'ism at-tajdid wal islah, atau mungkin dengan seruan pembaharuan, ini tajdid dan perbaikan. Mungkin bi'ism ihya'uddin, bisa jadi dengan nama ihya'uddin, ini menghidupkan kembali penelitian agama katanya. Padahal menyeru kepada penyimpangan mereka. Lakin bihadhihi tariqah allati huwa 'alaiha al-munharif, tapi dengan semua cara ini, cara-cara yang mereka menyimpang ini. Ya. At-tasawuf ad-dal, tasawuf yang menyimpang. Karena tasawuf bermakna az-zuhud. Dulu tasawuf itu maknanya apa? Zuhud wa taqallul minad dunya. Dan sedikitnya seseorang menikmati nikmat-nikmat duniawi. Tasawuf itu dulu maknanya sekitar itu. Wal yaum, tapi di masa ini asbah at-tasawuf fikrah dhalah. Jadilah tasawuf adalah sebuah ide, pemikiran yang menyimpang. Qa'imah 'alal bid'ah, yang berdiri di atas bid'ah mereka. Baik bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah. Awas, bid'ah amaliyah yakni praktek-praktek ibadah yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah akidah, keyakinan yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya manusia terbagi levelnya jadi ada syariat, makrepat semua. Ada hakikat. Bahkan sampai mereka bersatu zatnya dengan zat ana Allah, Allah ana. Tidaklah ada di balik baju ini kecuali zat Rabb. Lalu apalagi yang wajib atasku? Apalagi yang haram atasku? Tasawuf. Ya. Jadilah tasawuf sebuah ide pemikiran yang berdiri di atas bid'ah, di atas penyimpangan, di atas kesesatan, atas ide-ide yang bertentangan pada hakikatnya dengan agama. Ya. Al-irja, irja. Asbahan nas, ammatan nas, yaqulun bil irja. Para kaum muslimin sekarang justru lebih condong tanpa mereka sadari kepada pemikiran murji'ah. Ya'taqidun al-irja. Mereka meyakini konsep murji'ah. Hinama tansah insan. Misalnya kita melihat nih. Oke, praktek yang terjadi. Kita katakan kepadanya, ya akhi atil lihyatak. Wahai saudaraku, peliharalah janggutmu. Ya akhi qassir thawbak. Ya akhi
pendekkanlah bajumu. Ya ini biar enggak isbal. Yaqul lak, maka ia akan berkata kepadaku, ya akhi, al-iman fil qalb. Enggak begitu, iman kan di hati. Memisahkan amalan dengan ini ntar anak arahkan cara memahaminya. Oke? Supaya enggak keliru. Awas. Muhadzal kalam, hadza irja, demikian adalah keirjaan. Oke? Hina mata'ti al-insan taqul lahu, misalnya kau mendatangi seseorang dan berkata kepadanya, ya akhi taqul, kif innaka muslim wa ma tusalli? Sesungguhnya kau muslim, kok bisa kau enggak salat? Anta muslim wa kadza. Yaqul, maka ia berkata, ya akhi al-iman bil qalb. Udahlah, iman kan di hati. No. Sering enggak kita temui demikian? Pakai kerudung. Oh, yang dikerudungin hatinya dulu. Irja itu demikian. Man asbata al-iman. Tuh, bukan al-irja. Awas. Fix. Perbaiki. Man asbata. Barang siapa yang menetapkan iman. Bukan man asbata al-irja. Man asbata al-iman fil qalb. Mereka yang mengisbat. Yani menetapkan keimanan. Itu di hati. Duna ma yakun alal jawar. Ya. Tanpa apa yang dipraktekkan oleh fisik. Minal amal. Dari praktek-praktek. Fahadha irja. Itu termasuk bentuk irja. Ya. Ta'til insan taqul lahu ya akhi hadhil mudaharat ma tasir. Tuh, bukan gue no. Bisa kau mendatangi seseorang, kau berkata kepadanya, wahai saudaraku, demonstrasi-demonstrasi ini, itu dibawa ke arah mana kita nih? Tuh, bukan gue no yang ngomong, gue nerjemahin doang nih. Demonstrasi-demonstrasi ini, kemana arahnya akhirnya? Yaqulat, maka mereka berkata, la hadza inkar lil munkar. Enggak, ini kan mengingkari kemungkaran. Wa hadza amr ma'ruf wa nahi munkar. Ini kan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan nangkep maling rame-rame. Pemerintah dikata maling. Ada nggak salaf bilang nih pemerintah maling? Badan resminya maling. Ada nggak salaf begitu seumur-umur? Mau ngeles kemana lagi loh? Oke, kita fahami perkataan Syekh Bazmul. Ini berbicara tentang penolakan syariat secara keseluruhan, bukan berbicara tentang hukum wajib atau sun. Nah, seperti Syekh Bazmul ini berkata, wahai saudaraku, panjangkan janggutmu atau pelihara janggutmu. Wahai saudaraku, qasir thawbak, pendekkan bajumu. Ketika seseorang menentangnya dengan jawaban, iman kan di hati, nah itu irja. Tapi bisa jadi seseorang menentangnya berdasarkan dari perbedaan yang sifatnya furu. Enggak, aku tidak menganggap itu wajib. Misalnya. Maka ini enggak masalah. Kenapa? Bukan mengeluarkan amalan dari iman. Karena Syekh Bazmul sendiri, Syekh Bazmul, murid dekat Syekh Rabi, Syekh Shalih Fauzan. Dia ditanya, apa hukum isbal? Dia bilang, makruh. No, Syekh Bazmul. Bukan berarti maknanya dia mewajibkan hal ini. Awas. Oke, kalau kalian bisa meneliti perkataan ya, ketika dia ditanya hukum isbal itu makruh. Yang dicela di sini adalah ketika apa? Mengeluarkan amalan dari iman, gitu loh. Misalnya dia menyepakati bahwasanya itu wajib dan kemudian dia meninggalkannya dikarenakan ternyata nggak ada urusannya itu urusan hati doang, iman, nggak ada urusan dengan kita mau ngapain yang penting hatinya beriman. Nah itu irja, murji'ah. Ya. Ketika kau ingkari demonstrasi-demonstrasi yang ada, dan kemudian kau menegaskan bahwasanya demonstrasi ini akan membawakan kemungkaran, okay? Namun mereka mengingkarimu dan menegaskan bahwasanya praktek yang mereka lakukan ini adalah al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini yang terjadi sekarang. Harrafu ma'na al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Mereka merubah makna amar ma'ruf nahi munkar. Fasaratil mudhaharat, jadilah demonstrasi-demonstrasi apa? Tuh. Ya. Amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, mudhaharat. Lihat, demonstrasi-demonstrasi allati hiya fi haqiqatiha, yang pada hakikatnya hal tersebut adalah khuruj ala waliyil amr, bentuk khuruj, pemberontakan dari penguasa yang ada. Dibilang khuruj enggak? Kalaupun tidak mengkafir. Awas, sebagian orang ngeles, enggak kita bukan khawarij, kita kan enggak kafirin. Nah, sebagian orang ngeles gitu. Awas. Lima bughat, dan bughat punya kesamaan dengan khawarij, yaitu apa? Khuruj ala waliyil amr, memberontak kepada penguasa. Demonstrasi-demonstrasi ini yang hakikatnya adalah pemberontakan kepada penguasa, fa asbahal khuruj. Di masa ini justru pemberontakan demikian itu fahamnya menjadi berubah. Ini menjadi sebuah nilai yang mulia yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar.
Lihat di masa ini. Syekh Bazmul yang ngomong. Dan Riyad Bajri. Ya. Al-qadiyah inharafat. Banyak perkara yang berubah. Jihad. Ma huwal jihad indahum. Coba ketanya pada mereka jihad. Makna jihad apa? Jihad. Asbah al-jihad tafjir al-masajid. Jihad ini jadi bagi mereka. Jihad adalah apa? Jihad adalah meledakkan masjid-masjid. Taqtil al-aminin. Membunuhi orang-orang yang mendapatkan janji keamanan. Qat'ut tariq. Merampok manusia. Itu jihad. Idza'un nas. Menyakiti para manusia. Itu jihad bagi mereka. Hadza huwal jihad. Inilah yang menjadi jihad bagi mereka. Jurrul muslimin ila muwajahat yukhattid biha a'da'ul Islam diddal Islam wa diddal muslimin. Menyeret kaum muslimin kepada benturan-benturan yang telah didesain oleh musuh-musuh Islam melawan kaum muslimin. Asbahal jihad tanfidhal mu'amarat. Jadilah jihad adalah bentuk perealisasian mu'amarat, propaganda khafiyah yang rahasia. Fi ta'an hadhil ummah, dengan tujuan untuk menusuk umat ini fi khasiratiha, pada pusarnya, yakni menghancurkan umat dengan cara yang efektif. Hadza asbahal jihad. Demikianlah jihad praktek yang sekarang. Hadza asbahad din. Demikianlah agama yang ada pada manusia sekarang. Maksudnya apa? Begini. Makna jihad ini digunakan untuk apa? Untuk merusak kaum muslimin justru. Maknanya demikian. Kayak yang sering kita katakan tentang fourth generation of war. Okay? Perang generasi keempat. Gaya perang kafir. Bagaimana caranya menghancurkan para kaum muslimin? Nggak usah lagi mereka pakai peluru. Tapi apa? Benturkan mereka satu sama lain. Benturkannya gimana? Pupuk kebencian yang ada. Kalau benturannya antara ras dengan ras, kurang merata kerusakan. Agama dengan agama, kurang merata lagi kerusakan. Ya, paling cuma beberapa spot doang. Spot lain masih damai. Benturkannya dengan nama pendukung sepak bola, tim, kurang merata. Hancurnya di Senayan doang. Oke? Gimana biar merata kehancurannya? Benturkan antara para penguasa dengan rakyatnya. Boom, itu baru rata. Zrek. Ini yang dibilang gaya perang generasi keempat. Sesungguhnya ini gaya Abdullah bin Sabah dulu ketika menggerakkan massa dari luar, ya kan, dari Basrah, dari Syam, ya kan, dari Basrah, dari Kufah, dari Mesir, bergerak mereka semua untuk mendemo Utsman bin Affan. Dengan apa? Dengan berita yang dipupuk pada mereka, kebencian yang dipupuk pada mereka, berita yang dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh. Abdullah bin Sabah selalu berkata kepada para pengikutnya, azhiru lahum, tampakkan pada mereka al-khuluq al-hasan, akhlak yang manis bagi para manusia, tastajlib biha quluban nas, dengan itu kalian mudah mengambil hati manusia. Ya salam. Wa azhiru lahum, tapi tampakkan pada mereka al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengingkari para penguasa. Oke? Terus dipupuk kebencian masyarakat, bergeraklah para kaum muslimin dari Mesir, Kufah, Basrah itu. Bergerak kemana? Mereka? Menuju Monas. Salah. Menuju Madinah. Mendemo Utsman. Dan semua bergerak untuk apa? Semuanya ini bergeraknya ini dari zaman dulu. Semua bergerak bukan untuk menjatuhkan Utsman. Bukan untuk menuntut kebijakan aja. Semua demo dari zaman dulu. Nggak ada ceritanya mau nurunin penguasa, nggak ada. Nyampe situ baru setan semua bergerak, gampang ngegeser manusia sedikit demi sedikit, dan baru tadinya cuma menuntut kebijakan sampai akhirnya apa? Menurunkan Utsman, dan sampai akhirnya apa? Menghalalkan darah Utsman, dibantai Utsman bin Affan. Utsman bin Affan halal, masa Baitul Mal kagak halal, dirampok Baitul Mal. Baitul Mal ini BI-nya di sono. Oke? Ini gaya perang generasi keempat. Atau mereka benturkan kaum muslimin dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan kafir. Dengan cara apa? Bikin boneka pada kaum muslimin yang nanti menjadi kambing hitam kafir untuk menghalalkan invasi mereka, gitu. Tapi makna jihad itu diarahkan kepada praktek yang mereka lakukan, itu jihad. No, makna jihad dirubah. Ini maksudnya wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, kata Rasul tadi. Oke, yang ini kalian tinggalkan maknanya apa? Kalian tinggalkan jihad sebagaimana yang Allah maksud. Jihad yang syar'i. Kalian buat-buat. Jihad-jihad yang kagak-kagak nih. Itu maknanya. Ya. Zain.
Berubah makna jihad. Demikian juga asbah tauhid al-uluhiyah, hunak man yuqarriruh min ad-du'ah ala annahu ar-rububiyyah. Di antara mereka bahkan ada yang membicarakan tentang tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah, ya. Singkat-singkat, yuqarrir al-iman ala annahu mujarrad ma'rifat Allah. Mereka nih menegaskan bahwasanya keimanan adalah cukup dengan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi huwa tauhidur rububiyah. Padahal itu hanya sebatas tauhid rububiyah. Wal yu'allif fi hadza kutuban yusammiha kutubat tauhid. Dan kemudian orang-orang demikian membuat buku-buku tentang hal ini dan mereka namai buku mereka adalah buku tauhid. Tuh. Mafahim taghayyarat wa ikhtalafat. Pemahaman-pemahaman yang berubah dan menyimpang. Jadi tauhid hanyalah pada rububiyah. Seseorang yang udah sampai titik rububiyah berarti dia bertauhid uluhiyah. Ini menyimpang. Padahal belum. Kalaupun seseorang udah syahadat tapi uluhiyahnya error, bisa jadi kita syirikin. Tuh. Apalagi begini cuman mengakui dan kemudian belum menerapkan, belum memfollow up keimanannya. Ini nggak bisa kita terima. Tapi demikianlah pemahaman yang terjadi. Ya, makna tauhid ini berubah, menyimpang. Ya. Al-wala wal bara, tuh, loyalitas dan berlepas diri. Asbah ba'dun nas yuqarrir anna al-wala wal bara huwa al-muwajahah ad-daimah ma'al kuffar. Sebagian orang menegaskan bahwasanya bentuk wala dan bara adalah selamanya berperang sama kafir. Wa qitaluhum, terus memerangi kafir pokoknya. Wa daf'uhum, dan terus melawan mereka. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Wa fi kulli hinin, di setiap tempat. Hadza ghalat, ini salah. Min qal inna hadzal wala wal bara. Siapa yang bilang bahwasanya begini nih wala dan bara? Rasul sallallahu alaihi wasallam kan fil Madinah ma'a al-Yahud. Tuh, bukankah Rasul ada juga Yahudi di Madinah bersamanya sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasul. Ada gak? Rasul SAW diundang minum makan ihalah syarikhah. Di riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diundang oleh seorang Yahudi untuk makan di rumahnya dan Rasul menghampirinya. Tuh. Lihat. Rasul masih begitu. Ente mau bilang Rasul gak wala dan bara? Ayo loh. Rasul tidak mengusir kafir-kafir ini dari negerinya. Okay? Dan bermuamalah dengan baik dengan mereka. Okay? Ente mau bilang Rasul tidak wala dan tidak bara? Hah? Wala dan bara jadilah bentuk apa? Pokoknya ketika seseorang selalu melawan kafir dan selalu menyakiti kafir, memerangi kafir, itu namanya loyal sama kaum salah. Padahal di antara kafir juga ada orang-orang yang diharamkan darahnya. Iya kan? Ada mu'ahadin, orang yang diberikan janji keamanan oleh penguasa yang ada. Rasul berkata, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki janji keamanan dari penguasa, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujad min masirah 40 aman. Sesungguhnya bau surga nih kecium dari jarak perjalanan 40 tahun. Yani bau surga adalah dari gerbang surga ente jalan pergi meninggalkan surga, dari gerbang surga ente jalan 40 tahun. Itu kecium bau surga sampai situ. Oke? Orang yang ngebunuh kafir yang punya janji keamanan dari penguasa, dia nyium bau surga enggak? Ya ini lebih jauh dari 40 tahun perjalanan menuju surga. Begitu dalam dia di neraka. Itu artinya. Kafir padahal. Tapi dia punya janji keamanan. Dia enggak berhak untuk ditumpahkan darah. Dia mu'ahad. Punya janji punya keamanan. Ya. Idzan ar-rasul yuqarrir khilaf al-wara' barbara, maka kau mau katakan bahwasanya Rasul SAW menegaskan pelanggaran terhadap wala dan bara yang kau maksud. Rasul SAW ma'amara bihifdziz zimmah li ahli zimmah. Apakah Rasul tidak memerintahkan kita untuk menjaga para kafir zimmi? Tuh, kafir zimmi, kafir yang hidup di negara jaga, nggak boleh disakiti, nggak boleh dirang, apalagi dijarah, diperkosa wanitanya. Tuh, sama para ahli perusuh. Ya. Wal ahad li ahli al-ahad. Rasul memerintahkan kita untuk menjaga perjanjian damai dengan orang yang kita punya perjanjian. Aman li ahlil aman, memberikan keamanan kepada mereka yang punya janji keamanan. Ala ta'rifik hadza lil wala wal bara, sesuai dengan pengertianmu tentang wala dan bara. Kalau gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanggar itu dong. Gitu. Asbah al wala wal bara hatta Rasul ma yutabbiquh. Akhirnya Rasul sendiri tidak menerapkan wala dan bara as you wish. Sebagaimana yang kau maksud, yang kau inginkan.
Asbah indak ad-dukhul fi sifarat bainal muslimin wal kufar hadha khuruj an mabda al-wala wal bara. Menurutmu, menjadi delegasi di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir ini adalah bentuk pelanggaran terhadap al-wala dan bara. Tuh, hadha mafhum, syuf. Ini adalah pemahaman yang terjadi, syuf. Ya, hadha min asli din, hadha al-mafhum bada yutabbiqu bittali asbah kull ad-duwal wa kull an-nas اللي ماشيين على مفهوم اللي خلاف هذا اللي بيقولوا asbah indahu kuffar. Dan lebih jauh lagi, negeri-negeri kaum muslimin yang menerapkan tipe atau pola wala dan baro tidak sesuai dengan maksud mereka, akhirnya mereka apain? Mereka hukumi apa? Mereka hukumi jadi negeri kafir, kalaupun negeri tersebut negeri kaum muslimin. Ya, tapi kita cukupkan dulu sekian. Anis Rock. Ya, sampai situ. Ingetin, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Bab ini panjang ini, karena banyak contoh-contoh kasus penyimpangan yang terjadi di zaman ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Ini somehow, ini bagaimanapun ngebuka mata kita. Oh iya, gitu. Bahkan kami membacanya banyak hal yang kami fahami, akhirnya baru kami fahami setelah membaca perkara demikian. Perkara yang mungkin kita kira terjadi di negeri kita doang, ternyata tidak demikian. Ini fitnah umum yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Ya.